Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke materi pertama, instalasi dan konfigurasi Symfony 2 dengan menggunakan file source yang berformat zip. Pertama kita harus supply dulu software yang kita butuhkan, ya. Di sini ada Exam, Sublime, dan Composer. Kita buka browser. Untuk Exam, kita googling saja. Alamatnya saya juga agak lupa. Oke, ini di apasefriends.org. Mohon dimaklumi dengan internet yang tidak begitu cepat ini. Oke, bisa kita lihat di sini ada halaman XAMPP. Anda bisa download berbagai format tergantung dari operating system yang digunakan komputer atau laptop Anda. Ada format Windows, XAMPP for Linux, kemudian untuk Apple juga ada. Cara installnya langsung saja, Anda tinggal klik dan kemudian setelah Anda dapat sebetulnya saya sudah download XAMPP, jadi rasanya tidak perlu diteruskan. Hanya untuk menunjukkan saja, nanti Anda akan mendapatkan file exe. Anda tinggal double klik file exe ini dan ada proses instalasi yang harus Anda teruskan sendiri. Oke, selanjutnya Anda juga butuh IDE, ya. Ada Sublime Text 2 pilihannya. Oh, sudah ada yang 3 sepertinya, tapi tidak apa-apa. Ya, ini Sublime Text. Tinggal klik sublimetext.com/2, ya. Ini juga sama, Anda tinggal pilih yang format yang sesuai dengan sistem operasi yang Anda miliki. Kemudian selain Sublime, alternatif lain ada Notepad. Notepad plus. Iya. Plus. Ya, langsung saja Anda ke halaman download. Anda bisa pilih klik download langsung. Di sini ada yang untuk Windows, ini installer, ya. Ini untuk Windows, ini yang format zip. Kemudian kalau nggak salah ada source code-nya juga, dia kasih juga. Terus saya nggak perlu, langsung aja klik tombol download dan Anda akan dapat Notepad++ versi terbaru. Oke, kita lihat di sini saya sudah punya Sublime, kemudian XAMPP. Ya, XAMPP. Kita aktifkan dulu web server kita. Apase kita hidupkan. Kalau Anda sudah selesai instalasi, Anda akan bisa mengakses aplikasi XAMPP seperti ini. Untuk MySQL juga biasanya langsung dihidupkan. Apase itu adalah web server, ya, untuk memproses format PHP. Kemudian MySQL-nya adalah database server, ya, yang umum digunakan pada aplikasi berbasis web. Kita tutup saja, di close juga tidak apa-apa, karena dia sebetulnya tidak tertutup tapi tersimpan, ya, di taskbar, ya, di pojok kanan sini. Kalau kita memunculkan lagi, tinggal show hide, ya. Oke, langsung saja nanti untuk cara instalasi XAMPP dan settingan mungkin kita butuh sesi tersendiri. Rasanya tidak terlalu penting untuk dibahas saat ini. Kita langsung aja download file Symfony-nya.
Ya, download now. Nah, di sini ada beberapa format ya. Ada format standar yang zip, TGZ, sama saja sebetulnya. Jadi TGZ itu zip yang dikompresi lagi, TarGZ. Tapi umumnya untuk mengurai file kompresi ini format zip cukup umum digunakan. Kemudian ada format without vendors dan ada yang biasa. Nah, ini pilih saja yang biasa, yang zip ya, kemudian klik download. Karena cukup lambat, kayaknya tidak perlu saya teruskan ya, karena saya sudah punya source filenya. Ya, Anda akan dapat file zip seperti ini. Kita langsung saja buka exam. Ya, di folder instalasi exam Anda harus ekstrak file symfony ini. Oke, misal ini saya ekstrak here, dia akan terekstrak. Kita tunggu sebentar. Bila bagi Anda terlalu lama, bisa diloncat aja beberapa detik ke depan. Ya, masih 60%. Mohon bersabar. Ya, Anda juga bisa mengakses halaman exam ini dari aplikasi examnya. Nah, di sini ada menu Explorer ya, sambil menunggu ya. Oke. Nah, ini examnya tampaknya sudah selesai. Oke, kita tutup lagi. Nah, kita punya file symfony ya. Kita lihat di sini isinya seperti ini. Ada beberapa folder. Folder utamanya itu app, bin, source, vendor ya. Vendor ini berisi komponen-komponen ya, yang nanti akan memudahkan pekerjaan kita ya. Ada Twig, ada Composer, Doctrine ya, Monolog ya, Swiftmailer dan lain-lain. Ya, bisa kita lihat di sini ya bahwa ternyata Symfony juga termasuk komponen ya, bundle ya. Oke, kita langsung saja lihat di folder ya. Nah, folder app ini berisi konfigurasi-konfigurasi. Ya, sini Anda dapat mengatur konfigurasi Anda di sini ya. Formatnya YML. Anda bisa buka dengan Notepad Plus atau dengan Sublime. Langsung saja kita lihat kalau Anda sudah mengekstrak ke halaman htdocs, Anda akan dapat mengakses localhost. Ya, kita lihat sedikit ya, localhost isinya seperti ini ya. Nah, karena kita butuhnya mengakses Symfony, kita lihat folder Symfony isinya seperti apa. Symfony. Oke, ternyata folder Symfony ini tidak langsung membuka halaman web ya. Jadi untuk membuka tampilan depan dari Symfony ini ya, Anda harus masuk ke folder web ya. Kemudian ada 3 environment di Symfony yang harus Anda pilih nanti. Bisa untuk development, production, atau test ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke sana, kita masuk ke konfigurasi dulu. Symfony garis miring config. PHP. Oops, sorry. Symfony
config ya. Anda masuk ke halaman ini, Symfony Web Config. Nah, kita lihat ya. Berhubung exam saya sudah saya setting sebelumnya, kita lihat di sini tidak ada masalah apa-apa dalam konfigurasi Symfony di sini. Kalau exam Anda masih baru, masih perawan ya, biasanya akan muncul beberapa error ya yang menyatakan Symfony tidak dapat digunakan. Oke, ini untuk konfigurasinya sudah oke. Nah, sekarang kita bisa masuk ke konfigurasi aplikasinya lah, untuk database terutama ya, atau bisa langsung masuk ke welcome page ya. Kita lihat welcome page-nya itu seperti apa sih gitu. Nah, kita bypass dulu. Kita langsung masuk ke, nah, kita masuk ke halaman web app dev PHP. Ya, jadi dev PHP ini menunjukkan bahwa Anda mengakses halaman atau environment development ya. Ada environment development. Nah, kalau untuk produksi Anda bisa ketik cukup seperti ini aja atau dihilangkan. Jadi AppDev ini disebut di Symfony sebagai front controller. Jadi setiap request yang masuk ya ke Symfony pasti harus melalui front controller ini dulu sebelum masuk ke routing. Kemudian dari routing akan diproses ke controller. Nah, controller nanti akan memerintahkan view untuk menyajikan tampilan yang diperintahkan dalam codingan yang kita set di controller kita. Baik, kita kembali dulu sedikit. Di sini ada konfigurasi Symfony. Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa pilihan ya. Anda bisa menggunakan database MySQL, atau Anda juga bisa memilih database yang lain seperti SQLite ya. Kalau SQLite ini anaknya kita nggak perlu server ya. Jadi bisa diakses dari mana saja, tidak membutuhkan server khusus. Kemudian Postgres juga bisa, Oracle, IBM native ya. Kemudian Oracle juga bisa digunakan. Kemudian SQL Server ya, dari Microsoft juga bisa digunakan sebagai database dari Symfony. Tergantung pilihan Anda. Kita gunakan MySQL dalam tutorial kali ini. Untuk hostnya, kita biarkan seperti ini, 127.0.0.1. Anda bisa juga ganti dengan localhost ya. Seperti ini, tulisan localhost seperti ini, Anda copy ke sini. Oke, nah, hapus saja. Bisa begini, atau ya biarkan saja seperti semula, saran saya sih. Nah, untuk name di sini adalah nama dari database yang akan kita gunakan. Misalkan, ya biarkan saja Symfony. Path ini kita isi jika kita menggunakan SQLite. Kalau kita pakai MySQL, path tidak perlu diisi. Untuk port juga tidak perlu, dia pakai default itu. Untuk usernya, ini user dari MySQL ya. Kalau kita akses phpMyAdmin ya, ini user interface untuk aplikasi database kita. Ya, nama database kita bisa lihat di sini ada nama-nama database ya untuk usernya. Nah, untuk yang settingan awal, exam memiliki user default root ya, sedangkan passwordnya kosong. Tapi Anda juga bisa buat ya seperti yang saya buat ini, user baru dan masukkan
password yang Anda inginkan jika Anda ingin mencoba menggunakan security ya, melatih dengan security. Kemudian tinggal klik add user ya, pilih username-nya misal Danang. Oke. Hostnya kita pilih lokal. Passwordnya yang mudah Anda ingat saja. Sorry. Anda juga bisa generate password ya. Jadi akan dibuatkan password secara otomatis oleh PHP admin. Kemudian untuk privilege-nya check all ya. Oke, username Danang, privilege all. Oke, go. Nah, kita punya user baru Danang di localhost. Kita bisa isi di konfigurasi kita. Usernya Anda bisa biarkan root dengan kosong atau misal diganti seperti ini dan isikan password Anda. Oke. Next step. Ya, ini secret key. Tinggal klik generate saja berapa kali. Ini angkanya bebas sebetulnya. Hanya semacam validator saja. Next step. Oke, well done. Your distribution is configured. Selesai sudah ya konfigurasi kita. Dari sini kita masuk ke welcome page ya. Dari welcome page ini ada beberapa menu yang bisa kita lihat ya. Ada quick tour. Kita lihat. Ya, ini masuk ke halaman Symfony bagian quick tour ya. Tertulis dalam bahasa Inggris. Kemudian dari quick tour ini juga kita bisa lihat di documentation itu ada the book ya. Ya, ini isinya dasar-dasar dari penggunaan Symfony. Tapi kalau menurut saya cukup pusing baca dokumentasi dari Symfony ini, mungkin karena terlalu mendetail ya bagi saya gitu. Jadi cukup sulit memahami dokumentasi Symfony. Ini juga yang salah satu yang menginspirasi saya untuk membuat tutorial ini agar orang-orang yang mau belajar Symfony tidak mengalami kesulitan seperti saya. Ini kalau kita klik configure ini, kita akan masuk lagi ke halaman konfigurasi. Nah, kemudian ini ada demo ya, run the demo. Ada 3 demo di sini yang disajikan oleh Symfony. Hello World, ya cuma gini aja, Hello World. Nah, kemudian ini dia menuliskan ada apa sih di balik tulisan Hello World ini. Ya, controllernya seperti ini kodenya. Untuk template-nya, untuk menampilkan data controller ini ya, mereka menyebutnya template ya, menggunakan Twig. Tampilkan seperti ini. Nah, di sini perlu kita perhatikan ada tag-tag khusus ya untuk Twig ya. Ada extends, ini menunjukkan inheritance ya, atau hierarki. Dia mengakses view dari layout di bundle demo bundle. Nah, kemudian ini block title-nya Hello World ya, Hello name Hello World ya. Kemudian di sini ada kontennya, isinya cuma ini saja ya, Hello name. Nah, isinya ini. Oke. Dari sini kita bisa mencoba sedikit ya, mengganti kata world ini misal dengan siapa ya, Danang ya. Ya, kita lihat sekarang variabel Danang ini berganti ya, variabel world ya menjadi Danang ya. Jadi ini konsep dari controller itu sendiri ya. Jadi konsep halaman di Symfony memang unik ya, tidak sama dengan
di aplikasi web based lainnya. Jadi karena ada front controller dan controller ini sendiri ya, keunikannya seperti itu. Jadi setiap perintah yang masuk, request yang masuk itu harus melalui front controller dulu. Kemudian dari front controller diarah ke routingnya. Ada routing masuk ke controller ya. Hello action. Ada fungsi hello action menghasilkan ya ini variable name tadi. Jadi variable name ini kita bisa ganti-ganti. Misal siapa ya? Jaya. Oke, hello Jaya ya, dan seterusnya. Demikian tutorial bagian kedua ya. Di sini ke-1 ya, instalasi dan konfigurasi Symfony 2 dengan menggunakan file zip. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba instalasi dengan menggunakan Composer.